Hai, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Vivi di sini dan terima kasih buat kamu yang udah ngeklik video ini ya. Di video kali ini aku akan berbagi tips buat kamu si anak rantau untuk memilih kosan biar kamu nggak salah pilih. Tips yang pertama, tentukan budget dan jangka waktu pembayaran. Sebelum kamu berkeliling mencari kosan, tentuin dulu nih budget yang kamu mampu dalam sebulan berapa buat bayar kosan. Misalnya, budget kamu mampunya 700 sampai 800 ribu sebulan. Saran aku nih ya, kalau budget kamu segitu, hindari masuk ke kosan yang tulisan di depannya itu udah ada tulisan kosan premium atau kosan eksklusif. Biasanya nih kosan-kosan dengan tulisan seperti itu harganya udah di atas 1 jutaan. Karena kosan premium ataupun kosan eksklusif biasanya udah masuk AC, udah tersedia televisi, kamar mandinya dalam, terus pokoknya udah bagus-bagus deh isinya. Jadi kamu bisa meminimalisir waktu kamu untuk menghindari masuk ke kosan-kosan premium biar kamu gak terlalu banyak keluar masuk kosan. Nah, untuk jangka waktu pembayaran, masing-masing kosan tuh menerapkan jangka waktu pembayaran yang berbeda. Ada yang bulanan, ada yang 3 bulanan, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang setahun. Buat kamu yang baru pengen ngekos, saran aku cari yang bulanan aja dulu. Kenapa? Karena kamu bisa tahu nih, kamu bakal nyaman di situ atau enggak. Kalau 1-2 bulan kamu udah nyaman, terus kamu pengen ngelanjutin sampai setahun, udah nggak apa-apa deh tuh kamu bayar sampai setahun. Tapi kalau misalnya kamu udah bayar setahun nih, tapi baru 1-2 bulan udah nggak nyaman, sisa uangnya sayang gitu loh. Yang kedua, jenis kosan. Nah, setiap kosan tuh biasanya tuh beda-beda. Ada yang khusus cewek, ada yang khusus cowok, ada yang campur cewek dan cowok. Terus ada juga nih ya yang campur, udah campur cewek dan cowok, campur lagi antara mahasiswa dan rumah tangga. Nah, itu kamu harus tahu nih, kamu nyamannya tuh kosan yang mana. Kamu nyamannya di kosan khusus cewek aja, atau yang campur cewek cowok juga nggak apa-apa. Atau misalnya kamu nggak nyaman dengan ibu-ibu dengan suara anak, nah kamu jangan ambil kosan yang campur dengan rumah tangga kayak gitu. Yang ketiga, jarak kosan. Nah, ini tuh penting banget buat kamu yang nggak punya kendaraan. Kalau kamu berencana ke kampus dengan jalan kaki, usahain kamu cari kosan yang jaraknya dekat, kosan yang terdekat dengan kampus, biar mobilitas kamu bolak-balik kampus tuh gampang. Tapi kalau misalnya kamu punya kendaraan, misalnya naik motor, kamu boleh deh tuh cari kosan yang agak jauhan sedikit. Cuma jangan terlalu jauh juga, soalnya kita menghindari misalnya nanti suatu saat kamu harus tiba-tiba ke kampus, tapi ternyata jalur yang kamu lalui itu macet. Makanya jangan terlalu jauh juga cari kampusnya. Nah, buat kamu yang misalnya udah nggak kebagian nih kosan di sekitar kampus yang dekat, terus kamu juga nggak punya kendaraan, pastiin kamu nyari kosan yang dilalui angkutan umum. Kalau bisa yang misalnya dekat dengan jalan raya, jadi kamu gampang naik angkot atau gampang dapat ojek online. Yang keempat, kalau kamu nih udah dapet nih kosan dengan jarak yang bagus, terus udah cocok, dia tuh khusus cewek atau khusus cowok, nah kamu perhatiin lagi tuh fasilitas kosannya. Nah, apakah di dalam kosannya itu udah ada isinya atau kosongan? Soalnya ada kosan yang dalamnya tuh kosong, jadi kamu harus ngisi sendiri dengan barang-barang kamu. Tapi ada juga kosan yang dalamnya tuh udah tersedia beberapa barang-barang primer. Misalnya tempat tidur, lemari, meja belajar. Itu sih yang standarnya ya. Nah, kalau kamu misalnya pengen beli barang-barang sendiri, kamu pilih kosan yang kosongan. Tapi kalau kamu nggak pengen ribet beli barang yang banyak, apalagi yang gede-gede kayak lemari dan tempat tidur, sebaiknya kamu cari kosan yang udah ada isinya. Terus, selain isi kosan, fasilitas kosan yang harus kamu perhatiin juga adalah kamar mandi. Tipe kamar mandi mana yang kamu mau? Kamu pengen kamar mandi dalam atau kamar mandi luar? Tapi apapun kamar mandi yang kamu pilih, pastiin yang paling wajib kamu pastiin adalah kamar mandinya itu bersih, airnya lancar, nggak ada mampet-mampet atau tersumbat-tersumbat, dan pastiin itu aman dari orang-orang yang bisa ngintip. Apalagi kalau kosan kamu tuh campur cewek cowok atau campur dengan rumah tangga. Fasilitas selanjutnya yang harus kamu perhatiin dari sebuah kosan adalah dapur. Buat kamu yang pengen berhemat atau pengen bisa masak sendiri, pengen bawa bekal, kamu harus nyari kosan yang ada dapurnya.
Kalau aku pribadi, kalau nyari kosan aku senang yang ada dapurnya, apalagi kalau dapurnya itu ada kulkasnya, terus ada dispenser umumnya. Itu tuh aku senang banget yang kayak gitu, soalnya aku jadi bisa masak, aku bisa nyimpen bahan-bahan makanan. Fasilitas selanjutnya yang harus kamu perhatiin adalah parkiran, terkhusus buat kamu yang bawa kendaraan, misalnya kendaraan bermotor. Soalnya kosan-kosan yang nggak ada parkirannya itu biasanya rawan numpuk di depan kamar, motornya tuh biasa diparkirin di depan kamar dan itu berantakan jatuhnya. Ataupun biasanya kalau nggak ada parkirannya itu rawan pencurian kendaraan, guys. Fasilitas selanjutnya adalah ada penjaganya nggak di kosan kamu, atau kadang ibu kosnya tinggal di situ juga nggak. Nah ini tuh balik lagi ke selera ya. Ada orang yang nyaman-nyaman aja tinggal bersama dengan ibu kos. Ada orang yang nggak pengen ngekos bareng sama ibu kosnya di situ, tapi harus tetap ada penjaganya. Kalau aku pribadi, aku lebih senang yang nggak bareng ibu kos. Aku lebih senang yang kosan dengan penjaga aja daripada harus bareng sama ibu kos. Kemudian fasilitas selanjutnya adalah ini sih fasilitas pendukung ya, misalnya kayak CCTV, WiFi, laundry. Ini tuh berbanding lurus dengan harga kosan yang kalian pilih. Biasanya semakin tinggi harganya, fasilitasnya juga akan semakin lengkap. Yang tadi itu kan fasilitas di dalam kosan. Selanjutnya yang harus kamu perhatiin adalah fasilitas di sekitar kosan atau di luar kosan. Apakah kosan kamu itu dekat dengan apotik, laundry, warung-warung makan, warung-warung jajanan, apa dekat dengan minimarket, dekat dengan fotokopian. Nah, semakin bagus tuh lingkungan sekitar kosan kamu tuh, maka semakin ideal kosan yang kamu dapatkan. Tips selanjutnya adalah perhatiin lingkungan kosan kamu. Kamu harus cari tahu nih kosan kamu itu rawan banjir atau enggak. Soalnya apalagi kalau di Jakarta ada beberapa kosan-kosan tuh yang kadang kebanjiran. Apalagi kalau misalnya kamu lagi pulang kampung terus Jakarta lagi hujan deras, kamu nggak tahu tuh kosan kamu udah banjir apa enggak. Makanya sebaiknya pastiin dulu daerah kosan yang kamu pilih itu bukan daerah yang rawan banjir. Selain rawan banjir, kamu juga harus perhatiin keamanan kosan sekitar kamu. Apakah daerah itu rawan pencurian atau nggak aman, berisik dari tetangga. Apalagi kalau misalnya kosan kamu tuh di pinggir jalan raya, sudah dipastikan itu berisik dengan kendaraan-kendaraan. So, kamu harus tahu kamu tuh pengen lingkungan yang seperti apa. Kalau pengen lingkungan yang tenang, usahain kamu cari kosan yang agak ke dalam sedikit, jangan terlalu dekat dengan jalan raya, biar itu lebih tenang, kayak gitu. Tips selanjutnya adalah kamu harus mastiin peraturan kosan kamu. Soalnya ada beberapa kosan yang menerapkan peraturan-peraturan berbeda. Peraturan-peraturannya itu antara lain biasanya yang pertama jam malam. Nggak semua kosan tuh mengizinkan seluruh penghuninya bisa bebas keluar masuk 24 jam. Ada kosan yang udah menutup gerbang kosannya itu di jam-jam tertentu, biasanya di jam 11 atau di jam 10. Nah kalau kamu punya aktivitas yang lebih di saat malam, misalnya kamu anak organisasi yang biasanya rapat sampai tengah malam, atau kepanitiaan yang biasanya ngedekor sampai tengah malam, nah pastiin kamu jangan nyari kosan yang punya jam malam. Peraturan selanjutnya yang harus kamu perhatiin adalah teman dan keluarga yang menginap. Nggak semua kosan memberi kesempatan buat teman-teman kita atau keluarga kita menginap dengan bebas. Biasa ada kosan yang menerapkan charge bagi teman kita yang bermalam. Biasanya itu 20.000 semalam apa 30.000, beda-beda sih tiap kosan. Nah untuk keluarga ada juga kosan yang memberi batasan hari untuk keluarga kita bermalam, misalnya maksimal 2 hari. Apalagi kalau kita ada anggota keluarga yang beda jenis kelamin dengan kita, sementara kosan kita tuh cuma kosan khusus cewek, biasanya itu nggak boleh guys. Makanya perhatiin dulu peraturannya dan perhatiin juga kebutuhan kamu. Misalnya keluarga kamu sering datang berkunjung, pastiin peraturan tentang keluarga penginapan ini kamu clearkan di awal ya. Peraturan selanjutnya adalah lawan jenis yang bisa masuk ke dalam kosan. Biasanya nih untuk kosan khusus cewek atau cowok itu dilarang keras membawa lawan jenis ke dalam kosan. Biasanya akan ada batasan di luar kosan, di situ ada ruang tunggu atau ruang belajar. Biasanya itu bisa cuma sampai situ doang, tapi nggak bisa masuk sampai kamar. Kecuali mungkin untuk kosan-kosan yang campur cewek cowok, itu biasanya sih bebas keluar masuk ya. Tapi tetap hati-hati, jangan macem-macem.
Nah, ada juga nih peraturan selanjutnya mengenai listrik, yaitu barang elektronik tambahan. Sebelum kamu bawa barang-barang elektronik tambahan, misalnya dispenser, rice cooker, televisi, atau AC, misalnya kosan kamu nggak ada AC terus kamu pengen bawa AC, pastiin dulu sama bapak kosannya atau penjaga kosannya, kamu nggak kena charge nggak untuk barang-barang yang kamu bawa itu. Soalnya biasanya nih untuk kosan-kosan tertentu barang-barang listrik seperti itu biasanya bakalan kena charge, apalagi kalau misalnya kosan yang udah pembayarannya include dengan pembayaran listrik. Kecuali kalau misalnya kamu bayar listrik kosan kamu sendiri nih, biasanya itu sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kosan kamu tuh udah include dengan pembayaran listrik, biasanya barang-barang elektronik yang boleh dibawa masuk juga itu udah terbatas. Peraturan selanjutnya yaitu hewan peliharaan. Nggak semua kosan guys bisa ngizinin kamu bawa peliharaan, apalagi seperti kucing atau anjing yang berpotensi misalnya lari ke sana kemari ke kamar yang lain. Kalau misalnya kamu pengen pelihara ikan, itu sepertinya sih masih bisa sih ya. Jadi itu semua adalah hal-hal yang harus kamu perhatiin di saat kamu pengen memilih kosan. Pastiin kosan yang kamu pilih itu memenuhi kebutuhan kamu dan sesuai dengan budget kamu. Jangan sampai over budget untuk kosan guys, karena kedepannya akan mempengaruhi uang makan kamu kalau uang kosan kamu kemahalan. Oke, nah intinya bagaimanapun kosan yang kamu pilih, pastiin kamu survei sendiri juga. Jangan cuma dengar dari teman, pendapat teman, karena kadang ekspektasi kita itu melebihi dari realita. Jadi kalau kamu yang ngecek sendiri nih kosan kamu tuh udah bisa pastiin kalau kamu bakal suka dengan kamarnya, nggak cuma dengar dari orang, soalnya kan beda selera. Oke guys, semoga apa yang aku sampaikan tentang tips-tips dalam memilih kosan ini bermanfaat buat kalian yang sedang ingin ngosan. Jangan lupa komen di bawah peraturan apa aja yang belum aku sebutin, atau misalnya ada hal-hal lain lagi yang perlu kita cek sebelum memilih kosan. Silahkan komen di bawah supaya teman-teman yang sedang nyari kosan bisa terbantu dengan video ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel aku biar aku bisa berbagi tips-tips selanjutnya tentang anak kosan dan anak rantau. Okay, see you in next video.